Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dahlia dengan NIM 23 18 10 30 10 19 dan rekan-rekan Saya Oka Dwi Anggoro dengan NIM 24 15 10 60 11 13. Saya Siti Imrahatul Eka Faradila dengan NIM 23 18 10 30 10 47. Saya Dita Aulia Priliani dengan NIM 23 18 10 30 10 07. Saya Ahmad Tardani dengan NIM 24 151 060 10 34. Setiap negara di dunia pastilah memiliki sebuah ideologi sebagai gagasan dan pandangan hidup dalam bernegara. Lalu, bagaimana negara tersebut menentukan ideologinya? Negara dapat menentukan ideologi melalui latar belakang sejarah, sosial, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Korea Selatan memutuskan liberalisme sebagai ideologinya. Liberalisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintah yang terbatas. Korea Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua untuk menganut paham liberalisme dalam menciptakan kebebasan seperti pasar bebas. Korea Selatan juga sadar akan tingginya SDM dan SDA yang dimilikinya. Korea Selatan menganut liberalisme sebagai landasan politik dan ekonomi. Liberalisme telah tercermin dalam kebijakan ekonomi Korea Selatan yang mendorong inflasi, globalisasi, dan perdagangan bebas, di mana keterbukaan terhadap pasar global membantu negara ini mencapai pertumbuhan yang sangat pesat. Penerapan ideologi liberalisme di Korea Selatan memengaruhi berbagai bidang kehidupan, terutama sejak transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi pada akhir abad ke-20. Di bidang politik, hukum di negara liberalisme tergantung pada wilayah masing-masing, seperti Korea Selatan yang mengambil keputusan untuk membuat ibu kota mini di Sejong. Hal ini berkaitan erat dengan kebebasan individu mayoritas di suatu wilayah. Dalam bidang ekonomi, prinsip pasar bebas dan kapitalisme diadopsi, memungkinkan Korea Selatan berkembang sebagai negara industri dengan perusahaan-perusahaan global, berkat keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan investasi asing. Dalam bidang sosial dan budaya, liberalisme tampak pada kebebasan berekspresi dan keterbukaan terhadap pengaruh global, seperti yang terlihat pada budaya K-pop dan drama Korea yang mendunia. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam isu hak LGBT dan kesetaraan gender. Di sektor pendidikan, liberalisme mendorong kebebasan berpikir dan inovasi, dengan sistem yang menekankan meritokrasi dan keterbukaan terhadap kerjasama internasional. Secara keseluruhan, penerapan liberalisme di Korea Selatan berkontribusi terhadap perkembangan negara ini menjadi kekuatan ekonomi dan budaya global, meskipun masih ada tantangan sosial yang perlu dihadapi. Korea Selatan dan Australia sama-sama menerapkan ideologi liberalisme, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah beberapa perbandingan mengenai kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme di Korea Selatan dan Australia. Kelebihan liberalisme di Korea Selatan yang pertama, yaitu kebebasan ekonomi yang pesat. Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sejak 1960-an. Yang kedua, pendidikan yang kompetitif. Sistem pendidikan Korea Selatan sangat kompetitif, didorong oleh liberalisasi dalam pendidikan tinggi yang memungkinkan akses yang lebih besar ke pendidikan global. Hal ini membantu menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil. Kekurangan liberalisme di Korea Selatan. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan yang didorong oleh liberalisme menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kelas atas dan bawah. Hal ini menciptakan ketimpangan yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Yang kedua, tekanan sosial yang tinggi. Persaingan yang tinggi dalam pendidikan dan pekerjaan akan menciptakan tekanan sosial yang besar. Tingginya angka bunuh diri dan stres sosial sangat sering dikaitkan dengan dinamika liberalisme yang kompetitif di Korea Selatan.
Kelebihan liberalisme di Australia yang pertama yaitu kesejahteraan sosial yang lebih baik. Liberalisme di Australia didukung dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Yang kedua, kebebasan individu dan keanekaragaman. Australia memiliki budaya yang sangat menghargai kebebasan individu dan menerima keanekaragaman budaya. Selain itu, sistem liberalisme di Australia juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, krisis perumahan dan biaya hidup yang tinggi. Salah satu masalah yang dihadapi Australia adalah krisis perumahan. Kebijakan pasar bebas terkadang menyebabkan harga rumah melambung tinggi, sehingga akses perumahan menjadi tantangan bagi banyak warganya. Dan yang kedua, kesenjangan pendapatan. Meskipun sistem kesejahteraan sosial yang baik, Australia tetap menghadapi masalah kesenjangan pendapatan. Lalu, apakah ideologi liberalisme dapat diterapkan di negara Indonesia? Ideologi liberalisme menurut kelompok kami dapat diterapkan di Indonesia hanya dalam beberapa aspek, seperti aspek ekonomi. Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat, sehingga tidak cocok jika digunakan dalam aspek politik, seperti hak individu. Ideologi liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu yang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial, karena warga yang memiliki kekuasaan atau ekonomi lebih tinggi mempunyai hak yang lebih besar. Sedangkan ideologi Pancasila di Indonesia, hak dan kebebasan individu tetap dihargai, namun hak asasi dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain. Diharapkan sistem pemerintahan dapat berjalan lebih lancar dengan saling menghormati hak masing-masing. Kesimpulannya, penerapan liberalisme di Korea Selatan telah memberikan dampak besar terhadap kemajuan ekonomi dan sosial negara ini. Namun, juga menciptakan tantangan dalam hal kesenjangan sosial, tekanan sosial, dan ketergantungan pada perusahaan besar. Liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan ekonomi telah mendorong inovasi dan pertumbuhan pesat. Tetapi, hal ini juga memunculkan tantangan dalam menciptakan keseimbangan sosial. Jika dihubungkan dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, penerapan liberalisme di Korea Selatan tidak sesuai dengan Indonesia karena dapat menciptakan kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, musyawarah dan perwakilan yang adil menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan antar kebebasan individu dan kepentingan kolektif, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.